Sebodoh-bodohnya orang jahiliyah mengatakan kita beda. Sepintar-pintar orang sekarang masih mengatakan semua agama sama. Kata Nabi, kalau kedengaran orang jahiliyah ikutan kaget mereka. Cek. Maka ini cuma logika Al-Quran ingin menyampaikan kepada kita. Ini loh, konsepsi ketuhanan seperti ini, yang lain seperti ini. Apa faedahnya? Ketika Anda dipersoalkan oleh orang lain, Anda bisa menjawabnya. Paham? Coba kalau ada yang mengatakan semua agama sama, Anda mau jawab apa? Semua agama sama menuju Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Apa jawaban kita? Masya Allah. Yang seperti ini bahkan Nabi sudah antisipasi. Dari dulu sudah ada hadisnya. Anda buka Sahih Muslim. Jilid yang pertama halaman 111. Hadis bab yang keempat nomor yang ke-6. Riwayatnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Posisi paling kiri sebelah atas. Lihat kalimatnya. Sayakunu fi akhir ummati dajjaluna kadzabun. Akan nampak di akhir-akhir umatku para pendusta tapi pintar-pintar. Jadi ada Masih ad-Dajjal, ada Dajjal, itu beda. Kalau Masih ad-Dajjal itu makhluknya. Makhluknya. Tapi kalau Dajjal itu sifatnya. Di antaranya pintar. Pintar. Jadi kalau ada orang-orang Arab menyebut orang pintar tapi kebelingar, maka dia menyebut dengan Dajjal. Dajjal itu sifatnya. Nanti kata Nabi di akhir umat itu akan ada orang-orang yang mengaku pintar, pintar luar biasa, gelarnya tinggi. Tapi dia bisa berdusta dan dustanya bukan urusan dunia. Jadi bukan dusta masalah bisnis, Pak. Kalau masalah bisnis tidak harus nunggu akhir zaman. Zaman Nabi saja sudah banyak yang menipu. Turun ayat wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nas yastawfun. Celaka orang-orang curang yang ketika berbisnis dia mengurangi timbangan. Jadi kalau ada pebisnis sekarang mau ikutan curang, dia terlambat. Katakan padanya, maaf Anda telat. Orang jahiliyah sudah duluan daripada Anda. Jadi kalau Anda pengen ikutan curang, Anda korupsi, Anda kolusi macam-macam, Anda kembali ke masa jahiliyah dan Anda terlambat bangun. Ini yuhadditsunakum bima lam tasma'uhu wa la yasma'unahu aba'ukum. Dia akan bicara kepada Anda tentang agama Anda, tapi banyak dustanya di situ. Kadang-kadang mengambil ayat-ayat dia potong-potong kata Nabi. Ditegaskan di Quran, surah kedua Al-Baqarah ayat 204 sampai 207, paling kiri sebelah atas sampai ke tengah. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. Di antara manusia ada yang retorikanya begitu menarik, kalimat-kalimatnya cantik, kadang-kadang memotong ayat-ayat Allah, bersumpah karena Allah, tapi dia musuh yang paling nyata. Ambil ayat Quran dipotong-potong, ambil hadis dipotong-potong. Dia katakan Masya Allah, membuat kalimat, lihat kalimatnya. Dia akan membuat kalimat yang membuat Anda kaget. Jangankan Anda, kata Nabi, orang dulu pun kalau dengar ikutan kaget. Saya kasih contoh ya. Sejak zaman jahiliyah, sebodoh-bodohnya orang jahiliyah, itu tidak pernah mengatakan kalimat semua agama sama. Kalau semua agama sama di masa jahiliyah, mereka tidak akan iseng dan usil mengganggu Nabi. Datang mereka kepada Nabi malam-malam bawa proposal. Muhammad, kita memang beda. Tuh, kita memang beda. Tapi jangan sampai perbedaan ini menjadikan kita menjadi berselisih. Gini saja, kita gantian saja. Malam ini kami sembah Tuhan kamu. Besok-besok kamu sembah Tuhan kita. Tapi kalimat yang diucapkan ini tidak pernah keluar dari mereka. Konsep yang mengatakan kepercayaan kita sama. Mereka hanya ingin mengambil konsepsi, biar gak apa-apa. Saya ikut nyembah Tuhan kamu, kamu nyembah Tuhan kita. Tapi mereka katakan kita memang beda. Maka turunlah kemudian satu surah itu. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan, hei orang-orang yang belum mau menerima risalah dakwah. Kafir itu dari kata kafir. Diserap ke dalam bahasa Inggris jadi cover. Cover itu yang terhalang, bahasanya sopan Pak, sopan, cover yang terhalang. Ini ada kertas, ini ada jam, ini ditutup. Tercover, jam ini tercover oleh kertas ini sehingga tidak bisa nampak. Orang yang sengaja mengcover dirinya menutup supaya tidak hadir hidayah pada dirinya, belum mau dia menerima, maka orang yang disebut dengan kafir. Orang yang masih menutup diri, makanya ketika dipanggil kafir mereka nggak marah. Orang-orang kafir yang masih menutup diri. Memang kami masih menutup diri. Kenapa? Dia gak marah. Orang kafir. Apa? Kafir? Gak marah. Anda bayangkan. Orang jahiliyah, orang Arab, paling fasih bahasa Arab, disebut kafir, gak marah. Orang sekarang bukan orang Arab, gak bisa bahasa Arab, fasih juga enggak, disebut kafir, marah. Apa? Masya Allah. Anda belajar dulu apa itu kafir. Itu sopan banget, sopan. Coba, Anda pilih mana? Disebut gini. Hei orang-orang yang menutup diri. Atau kalimat kedua, hei domba-domba yang tersesat. Disebut domba, tersesat lagi. Sudah disebut domba, tersesat. Pilih mana? Hei orang-orang yang menutup diri atau hei domba-domba yang tersesat. Pilih mana? Satu atau dua? Jangan pilih dua-duanya. Tidak dua-duanya, yang satu salah, yang kedua fatal. Tapi saya mau tunjukkan dalam Islam itu kalimatnya. Sekalipun beda keyakinan, tidak harus melukai yang lainnya. Sopan.
Jadi pada non-muslim saja baik, apalagi pada orang Islam. Quran surah ke-48. Lihat teman-teman. Ayat yang ke-29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Indah. Tapi apa yang terjadi? Lakum dinukum waliyadin. Lihat, orang jahiliyah saja mengatakan kita memang beda. Kata Nabi lakum dinukum waliyadin. Kalau begitu kamu ikuti saja kepercayaan kamu, kami tidak akan paksa. Kami tolong kita saling toleransi dengan zero tolerance. Toleransi tertinggi zero tolerance. Tidak harus saling mengganggu. Kami sembah Tuhan kami, kalian sembah apa yang kalian anggap Tuhan. Selesai. Dan jangan saling ganggu, selesai. Kalau mau saling dakwah boleh, ayo kita berdakwah, kita diskusi. Tapi jangan saling ganggu. Sebodoh-bodohnya orang jahiliyah mengatakan kita beda. Sepintar-pintar orang sekarang masih mengatakan semua agama sama. Kata Nabi, kalau kedengaran orang jahiliyah ikutan kaget mereka. Cek. Paham ya?